Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firgasar Hidayatullah dengan NIM 2018-110-555 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Hayam Buruk Perbanas Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh kepuasan konsumen, kepercayaan pelanggan, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk sepatu Adidas di Surabaya. Di sini yang pertama-tama pendahuluan, dan yang pertama ialah latar belakang. Perkembangan pasar saat ini semakin mengarah pada persaingan yang ketat, khususnya perusahaan yang sejenis. Setiap perusahaan dituntut untuk memiliki keunikan tersendiri dari pesaing yang lain, yang tujuannya dapat membuat konsumen untuk mempertahankan dapat memikat konsumen untuk mempertahankan dan merebut pangsa pasar yang ada. Menurut para ahli, yaitu Kotler, perusahaan dalam memenangkan persaingan harus menampilkan produk yang terbaik, dan dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. Seperti sepatu, kini menjadi hal yang sangat penting dalam fashion untuk menunjang penampilan seseorang. Pada awalnya diciptakan sepatu ini, fungsi sepatu hanya sebagai untuk pelindung alas kaki dari benda tajam maupun panas. Namun seiring berkembangnya dengan zaman, alas kaki sekarang bukan hanya untuk melindungi kaki saja, namun alas kaki juga termasuk dalam fashion item yang cukup penting untuk mempengaruhi penampilan dan gaya seseorang. Merek sepatu kini juga menjadi tren tersendiri dalam masyarakat bahwa semakin baik brand sepatu yang digunakan, maka tingkat sosial seseorang akan semakin tinggi. Produk yang menjadi perbincangan di masyarakat akan banyak dicari oleh konsumen. Hubungan dengan merek dan ingatan atau kesan terhadap merek itu akan membangkitkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Sudah kita ketahui bahwa tawaran produk semakin hari semakin banyak dan beragam. Begitu juga dengan produk sepatu yang sekarang ini memiliki perkembangan yang sangat pesat. Model dan pilihan sepatu yang semakin banyak membuat konsumen dapat menentukan pilihan yang akan salah satu produk tersebut. Perusahaan sepatu kini sangat kompetitif dalam bentuk model, motif, dan warna serta mereknya. Brand atau merek sepatu yang ada di Indonesia saat ini adalah Adidas, contohnya Adidas, Nike, Fila, Converse, Reebok, Eagle, Bata, dan lain-lain, yang diamati oleh penduduk Indonesia. Setiap merek pastinya memiliki cara tersendiri untuk memikat hati konsumennya supaya membeli produknya, mulai dari kualitas produk, kenyamanan produk, kecintaan produk, dan brand ambassador yang menggunakan pastinya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap produk tersebut, termasuk suatu merek Adidas ini. Salah satu untuk membuktikan apakah merek tersebut memiliki kinerja yang baik dapat dilihat melalui situs Top Brand Award ini. Top Brand Award ini sendiri adalah sebuah penghargaan atau suatu bentuk apresiasi terhadap merek yang tergolong merek teratas, seperti itu. Pada tahun 2020 Adidas menduduki peringkat teratas. Dapat dilihat
pada hasil penelitian di atas di top brand award ini, sepatu Adidas ada di peringkat pertama pada tahun 2020. Setelah melihat hasil yang ada menandakan bahwa minat pembeli sepatu Adidas masih menjadi pilihan yang pertama bagi konsumen dalam membeli sepatu, dan tingkat kepuasan serta kepercayaan pelanggan suatu produk berbanding lurus dengan penjualan suatu produk, seperti itu. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul pengaruh kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk sepatu Adidas. Kita tahu bahwa dalam penelitian ada perumusan masalah, harus ada perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk sepatu Adidas. Dan yang kedua, apakah kepercayaan pelanggan berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk sepatu Adidas. Yang ketiga, apakah citra merek berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk sepatu Adidas. Ada pula, selain perumusan masalah, ada pula tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini, satu, untuk mengetahui pengaruh positif signifikan kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian pada produk sepatu Adidas. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif signifikan kepercayaan pelanggan terhadap keputusan pembelian pada produk sepatu Adidas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada sepatu produk Adidas. Baik, selanjutnya sebelum kita memiliki kepenelitian, kita harus memiliki bahan rujukan, yaitu dari penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil ada 3 penelitian terdahulu. Untuk yang pertama itu dari Jeng Suk Jung, Sang Jin Kim, Kyun Hon Kim dari tahun 2020, dan Dede Solihin dari tahun 2020, dan Adrian Junio Adiwijaya dan Zeppelin Jiwa Husada Taringan tahun 2017. Di sini untuk penelitian terdahulu, yang pertama itu tujuan dari penelitian itu adalah studi ini berfokus pada kegiatan pemasaran berkelanjutan pasar fashion tradisional dan kinerjanya. Dan yang untuk penelitian terdahulu yang kedua, ini tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan promosi terhadap keputusan pembelian dengan menggunakan minat beli sebagai variable interventing. Dan yang penelitian terdahulu yang ketiga, tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian sepatu Converse, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan beberapa rujukan tersebut, kita mendapatkan kerangka pemikiran yang dimana satu variabel berhubungan dengan variabel lain dengan menggunakan arah panah, seperti itu. Jadi bisa kita ambil di sini ada kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, citra merek, dan keputusan pembelian, seperti itu. Selanjutnya ada 3 hipotesis yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada produk sepatu Adidas di Surabaya. Dan yang kedua, kepercayaan pelanggan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada produk sepatu Adidas di Surabaya. Dan yang ketiga, ada citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada produk sepatu Adidas di Surabaya. Selanjutnya, rancangan penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif guna untuk menguji hipotesis yang telah disusun. Penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, dan mulai dari mengumpulkan data, penafsiran angka tersebut, dan penampilan dari hasilnya.
Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini penelitian yang paling sederhana dari penelitian yang lainnya, seperti itu. Dalam hal penelitian ini, peneliti tidak mengubah dan menambah ataupun mengadakan manipulasi terhadap objek atau suatu wilayah penelitian, seperti itu. Dan penelitian ini menguji pengaruh variabel X, kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan citra merek dan terhadap variabel Y, keputusan pembelian. Selanjutnya, identifikasi variabel. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Di sini variabel terikat terdiri dari keputusan pembelian, dan variabel bebasnya terdiri dari kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan citra merek. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Untuk yang pertama, definisi operasional. Operasional merupakan pernyataan mengenai definisi serta pengaruh dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian secara operasional, baik dari teori maupun pengalaman yang terjadi selama ini. Sehingga peneliti membagi variabel menjadi dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas, seperti itu. Terus, pengukuran variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala ini digunakan guna untuk mengukur sikap, pendapat individu, serta persepsi individu atau kelompok orang pada fenomena sosial menurut Sugiono. Dan tujuan dari penelitian ini ialah berusaha mengukur sebesar apa kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan citra merek mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi dalam skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi sebuah kuesioner yang diharuskan mereka untuk memilih tingkat persetujuan terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan. Membahas tingkat persetujuan yang ada pada skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan, mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Selain itu juga dari persetujuan bisa pula menjadi mulai dari sifat atau sikap dari responden, mulai dari sangat suka dan sampai sangat tidak suka, seperti ini. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Dan pertama, populasi. Di sini menurut Sugiono dalam penelitian Feni Pertiwi 2017 mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan penelitian guna dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi populasi pada penelitian ini adalah pengguna produk sepatu Adidas di Surabaya, seperti itu. Dan yang kedua, sampel. Sampel dari penelitian ini, sampel yang diambil guna untuk diuji adalah penelitian ini adalah 50 responden yang ada di Surabaya, seperti itu. Dan yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode non-probability sampling dengan metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Jadi purposive sampling merupakan metode untuk penetapan sampel yang dimana dilakukan dengan cara menentukan target elemen populasi yang sekiranya paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Selanjutnya, data dan metode pengumpulan data. Di sini penelitian ini menggunakan data kuantitatif, di mana data kuantitatif adalah sebuah data dari hasil penelitian yang terstruktur, data yang diperoleh dari sumber riset. Selain itu, peneliti mendapatkan data pertama kali yang dikumpulkan atau yang diperoleh dari riset. Ini yang disebut dengan data primer, karena data primer disebut sebagai data pertama, seperti itu. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian ini sangatlah penting karena bersangkutan dengan tersedianya data yang dibutuhkan. Oleh sebab itu,
dalam penelitian metode pengumpulan data ini harus dilakukan dengan tepat. Penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sebuah pertanyaan kepada responden. Kuesioner ini juga dapat diberikan melalui internet yang berbentuk Google Form. Dengan menggunakan sebuah kuesioner dengan memberikan beberapa pilihan jawaban dan dalam pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. Terima kasih.